Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ikhwani wa akhwati rahimakumullah yang saya muliakan, wabil khusus sahabat bait sekeluarga Bapak Samir, mudah-mudahan senantiasa diberikan keberkahan, kemuliaan dan ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada malam yang mulia ini, malam Jumat, kita kembali bisa berkumpul di tempat yang mulia ini, di majlis yang agung ini, untuk membaca surat Yasin, doa kumel, dan sekarang kita akan membaca tafsir sebagai kajian rutin kita dan pelengkap majlis taklim kita ini insyaallah. Dan kajian tafsir sekarang kita masuk kepada ayat 13 dan seterusnya. Mudah-mudahan apa yang telah kita pelajari dan juga yang akan kita pelajari dapat kita pahami dengan baik dan kita dapat mengamalkannya untuk kebahagiaan kita dunia dan akhirat insyaallah. Ayat ke-13 dan seterusnya ini Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadrib lahum mathalan ashabal qaryah idz ja'ahal mursalun. Artinya, wadrib lahum, dan jadikanlah untuk mereka, untuk seluruh umat manusia, masalan, sebuah perumpamaan, sebuah misal. Ashabal qaryah, perumpamaan tentang sebuah qaryah, tentang sebuah penduduk negeri atau penduduk suatu masyarakat, suatu kampung. Idz ja'ahal mursalun, ketika datang pada mereka beberapa orang utusan. Idz arsalna ilaihim, yaitu ketika kami mengutus, kata Allah kepada mereka, isnaini. Isnaini berapa? Dua. Ya. Kalau satu apa? Wahidun. Isnaini dua. Ketika kami mengutus dua, yaitu dua orang utusan maksudnya. Fakadzabuhuma, dan mereka, yaitu penduduk negeri itu, mendustakan dua orang utusan tersebut. Dakwahnya, tablignya ditolak mentah-mentah, tidak diterima, bahkan dikatakan sebagai pendusta. Jadi resiko mubalik itu dikatakan sebagai pendusta. Bahkan Rasulullah bukan saja bilang sebagai pendusta, bahkan sebagai orang yang gila, orang tidak waras, sebagai orang penyihir, macam-macam ya dilontarkan kepada Rasulullah sebagai seorang mubalik. Fakadzabuhuma, kemudian mereka mendustakan tabligh dua orang utusan itu. Ya. Bahkan dalam riwayat ya keduanya dibunuh oleh orang-orang musyrik. Fa'azzazna bisalisin, dan kami perkuat, kami utus lagi kata Allah utusan yang ketiga. Faqalu, mereka berkata, utusan-utusan tersebut, inna ilaikum mursalun, kami ini utusan untuk kalian. Ya. Kami diutus untuk kalian, untuk memberikan bimbingan, untuk berdakwah, untuk menyelamatkan umat manusia dari kemusyrikan, dari penyembahan pada berhala kepada menyembah Tuhan yang esa. Qalu, mereka menjawab. Ya. Ini mereka kaum musyrikin, para penyembah berhala menjawab ketika mereka diajak untuk masuk Islam. Ma antum illa basyarum mithluna, kalian yang dikatakan sebagai utusan itu tidaklah selain basyarum misluna, manusia juga seperti kami. Mengapa mereka mengatakan demikian? Karena mereka meminta kalau memang utusan yang benar itu harus datang dari Allah berupa malaikat, begitu. Kalau utusan datang pada manusia mengajak pada kebenaran, pada kebaikan, pada Islam, pada agama tauhid dari manusia, mereka tolak. Karena bukan dari bangsa malaikat. Mereka maunya yang datang malaikat, Jibril misalnya. Mereka mengatakan, kalian manusia juga seperti kami.
Ma antum illa basyarun mithluna wa ma anzala rahmanu min syai'. Allah tidak menurunkan apa-apa buat kalian, buat kami ini. In antum illa takdzibun. Kalian semua adalah para pendusta. Ini tuduhan kepada para mubalik, pada utusan dikatakan sebagai para pendusta belaka. Qalu rabbuna ya'lamu. Para utusan mengatakan, ya, Tuhan kami mengetahui, maha tahu. Inna ilaikum lamursalun. Kami ini utusan untuk kalian. Kami datang diutus sebagai para rasul. Dan kami bukan orang yang pendusta. Wa ma alaina illa al-balaghul mubin. Dan kami, tugas kami tidak lain melainkan sebagai al-balaghul mubin, penyampai yang mubin, yang jelas, yang terang, yang gamblang. Nah, makna al-balaghul mubin di sini tentunya memuat di samping ilmu pengetahuan, bahasa yang dipahami dan juga mudah dimengerti. Al-balaghul mubin, para penyampai, para balik yang mubin, yang jelas, yang nyata. Ilmunya cukup, ilmunya lengkap, bahasanya gampang dan mudah dipahami, namanya al-balaghul mubin. Jadi semua utusan itu, para nabi, para rasul, para wasinya, kemudian murid-muridnya, para ulama, para maraji, mereka al-balaghul mubin, yaitu ilmunya tinggi, menguasai semua cabang pengetahuan, dan bahasanya dipahami oleh orang-orang yang didakwahi saat itu, dipahami bahasanya dan mudah dimengerti. Karena itu kalau kita lihat marja misalnya berbicara dengan bahasa masyarakatnya mudah dipahami. Seperti Imam Khomeini, Rahaban misalnya, semua masyarakat paham ketika beliau bicara, dan semua bisa mengambil manfaat sesuai dengan ilmu pengetahuannya masing-masing. Tidak dengan bahasa yang sangat tinggi, yang sulit dipahami. Itu al-balaghul mubin. Jadi ciri-ciri utusan Allah itu atau utusan para rasul, ilmunya mumpuni, ilmunya lengkap, ya, tidak sepotong-sepotong dan mudah dipahami ketika berbicara, sehingga tidak menimbulkan ikhtilaf di masyarakat. Qalu, mereka menjawab lagi. Ini kaum musyrikin, mereka memiliki segudang alasan untuk menolak dakwah para rasul. Mereka menjawab lagi, inna tatayyarna bikum. Kami ini sudah bernasib malang karena datangnya kalian. Jadi rupanya mereka mendapat bencana, mendapat bala, ujian berupa banjir, berupa penyakit, yang disalahkan para utusan. Gara-gara kalian datang pada kami sebagai rasul, kami terkena bencana, terkena petaka, ya, terkena penyakit. Ini alasan yang diada-adakan. Jadi orang kalau sudah tidak ingin menerima dakwah, tidak ingin menerima kebenaran, al-haq itu alasannya ada saja, dibuat-buat, ya, dicari-cari, walaupun itu tidak masuk akal, tidak logis, dicari-cari alasannya. Maka mereka mengancam. Jadi sudah tidak menerima, sudah menolak, cari alasan macam-macam, mengancam lagi. Apa ancaman mereka? La ilam tantahu. Kalau kalian para utusan tidak berhenti berdakwah kepada kami, tidak berhenti mengajak kami untuk menyembah Allah, mengesahkan Allah, lanarjumannakum. Kami akan rajam kalian. Rajam itu dilempari dengan batu sampai mati, namanya rajam. Seperti dalam Islam, kalau orang yang berbuat zina, dan zina itu zina muhson, maka hukumannya dirajam sampai mati. Jadi zina itu, pezina, yang berzina ada dua macam. Ada muhson, ada ghairu muhson namanya. Pezina muhson artinya yang sudah terjaga auratnya. Kenapa terjaga? Karena sudah memiliki istri atau telah memiliki suami. Jadi kalau seorang suami yang punya istri berzina, namanya zina muhson. Atau seorang istri berbuat zina, namanya zina muhson. Berbeda kalau orang yang berzina masih bujangan, namanya ghairu muhson. Hukumannya berbeda. Apa hukumannya? Kalau pezinanya itu muhson, baik laki atau suami dan perempuan atau istri, maka harus dirajam. Apa rajam? Yaitu dipendam
digali lubang, ya seperti lubang sumur begitu, dipendam seukuran dada. Jadi kelihatan bagian kepala leher saja. Dipendam, kemudian dilempari batu, ya, dengan jarak yang tertentu, tidak jauh sekali juga tidak dekat sekali, sedang. Seukuran itu kena, ya. Kalau jauh kan kena juga nggak sakit, atau ke dekat juga nanti berlebihan, ya. Jika batunya ada ukurannya, bukan batu yang besar sekali mati, enggak. Jadi batunya batu kerikil seukuran kayak misalnya segini begitu, atau sebesar jempol lebih dikit. Itu batunya ada ukurannya. Dirajam, siapa yang merajam? Masyarakat rame-rame. Ya, sampai mati. Ya, mau berapa jam? Ya nggak tahu. Kalau dia kuat bisa lama baru mati. Berat. Tapi berzina itu dirajam, dihukum itu kalau ada saksi. Kalau nggak ada saksi nggak dirajam. Ya, saksinya berat. Saksinya harus ada 4 orang saksi. Ya, pakai kamera nggak cukup. Ya, misalnya ada orang berzina pakai CCTV, jelas kan kelihatan. Itu nggak jadi saksi. Itu bukan saksi CCTV. Nggak dianggap. Jadi nggak dirajam. Karena itu untuk melakukan hukum berajam bagi pezina muhsan dan muhsan sangat sulit sekali. Karena perlu ada saksi. Dan saksi melihat langsung. Tidak pakai perantara kamera, bukan pakai CCTV, bukan melalui kaca yang remang-remang, langsung melihat langsung. Ya. Jadi zinanya terang-terangan terbuka, itu jarang terjadi. Tapi kalau terjadi, maka hukumannya itu. Bagi pezina muhsan dirajam sampai mati. Nah, bagi pezina yang bukan muhsan, gak ada muhsan, masih bujangan, misalnya berzina, nah, maka dicambuk 100 kali begitu. Jadi rajam seperti itu. Nah, ini mereka mengancam, kalau kalian nggak berhenti untuk berdakwah pada kami akan terajam. Itu dilempar dengan batu sampai mati. Oleh masannakum minna azabun alim, dan kalian pasti akan merasakan pedihnya siksaan dari kami. Kata orang kafir atau orang musyrikin yang menyembah berhala pada 3 utusan itu. Qalu ta'irukum ma'akum. Ini para utusan menjawab, ya, kesengsaraan kalian, kecelakaan kalian, atau sialnya kalian itu karena kalian sendiri. Bukan kalian sial, dapat penyakit, dapat bencana karena kejahatan kami, bukan, itu karena kalian sendiri yang salah. Itu. A'in dzukirtum bal antum qaum muslimun. Apakah jika kalian bagi peringatan? Ya. Kemudian kalian bisa menjawabnya, bal antum qaum muslimun, bahkan kalian adalah orang-orang yang musrif, yaitu yang melampaui batas, yang berbuat maksiat, ya, karena tidak menerima dakwah para utusan tersebut. Itu sekilas mengenai terjemahan dan tafsirnya ala kadarnya. Ya, kita baca pelan-pelan lebih detail lagi tafsir ayat 13 sampai ayat 19 surat Yasin ini insyaallah. Saya bacakan khulasonya saja dari bahasa Arab ini. Kalau saya bacakan bahasanya akan panjang insyaallah. Jadi terjemahan saja. Nah, mufasir ini menjelaskan bahwa ayat ini berkaitan dengan ayat-ayat yang sebelumnya dan setelahnya terkait masalah an-nubuwah, terkait masalah Al-Quran dan dakwah orang-orang yang jujur, dakwah orang-orang yang benar, itu para rasul terhadap kaum kafirin yang menyimpang, yang menentang, dan kaum musyrikin yang membantah. Dan ayat ini merupakan contoh bagaimana sikap yang keterlaluan kaum musyrikin di masa itu, di masa Nabi Isa ini, dan juga di masa Rasulullah. Ketika ayatnya turun kepada Rasulullah, ini sebagai contoh kepada kaum muslimin di masa itu agar sabar bahwa umat sebelumnya pun membangkang seperti itu, dan juga sebagai hiburan buat Rasulullah agar sabar menerima ejekan kaum musyrikin, sebagaimana kaum musyrikin juga ya mengancam bahkan mengejek para nabi yang sebelumnya. Jadi ayat ini dan semuanya ada 18 ayat itu berbicara mengenai tentang kondisi dan sejarah beberapa orang nabi terdahulu, di mana mereka para nabi diutus pada kaum musyrikin, pada para penyembah berhala, tetapi balasan mereka
Jawaban mereka seperti itu. Bahkan tidak sedikit para nabi yang dibunuh. Dan kaum Yahudi ya terkenal sebagai para pembunuh para nabi. Ada hadis menjelaskan sampai ada dalam satu hari 70 orang nabi dibunuh oleh orang Yahudi. Dan sampai sekarang orang Yahudi Zionis adalah kaum yang paling pembangkang dan kaum yang mengaku sebagai anak Tuhan dan paling mulia. Dan selain mereka, dia sebagai anjing-anjing belaka, hewan-hewan yang sangat hina. Jadi Zionis yang sekarang ini ada di Israel, yang merebut Palestina, yang tiap hari merampas rumah orang Palestina, ya pertaniannya dirampas, pohon zaitun ditebangin, digusurin. Itu orang Zionis itu mereka mengaku sebagai anak Tuhan. Dan kaum muslimin dan selain mereka adalah para kacung-kacung. Itu orang-orang yang hina seperti anjing-anjing, diperlakukan apa saja dibolehkan, mau dibunuh, mau di apa saja boleh. Itu pengakuan mereka sampai hari ini. Ya. Dan tidak ada yang berani melawan orang Zionis karena didukung oleh Amerika, oleh Inggris, Jerman, ya kaum musyrikin, kaum kafirin. Ya, tidak ada yang berani sejak masa itu sampai begini datang revolusi Imam Khomeini. Ya, semuanya terkejut, semuanya kaget tentang revolusi ini. Dan tidak ada yang berani menentang Amerika, Zionis dan yang lainnya kecuali Imam Khomeini dan pengikutnya. Yang sedikit, yang nggak punya apa-apa tadinya, sekarang sudah punya apa dan melebihi dari segalanya. Dan itu nggak punya senjata, kemudian punya senjata, sekarang bahkan mengalahkan senjata mereka. Itu luar biasa. Itu bisa kaji, bisa lihat di YouTube kemajuan ya revolusi Imam Khomeini dan juga persenjataan yang luar biasa. Sehingga sekarang ini orang-orang Zionis merasa betul-betul terancam. Lebih lagi Rabbah mengatakan bahwa 25 tahun lagi Zionis akan habis. Beliau mengatakan lebih 5 tahun yang lalu. Ya mereka menghitung itu. Iya. Dan Rabbah ketika bicara begitu bukan orang awam, bukan ulama biasa. Ya, ulama yang sampai pada tingkat mukasyafah. Ya. Di sini ada kata Korea. Wadrib lahum mathalan ashabal Korea. Korea itu kalau dalam bahasa perkaman bahasa Arab artinya kampung. Ya. Aina qaryatukum, di mana kampung antum gitu. Qaryatuna misalnya Palsi gunung, kampung kami Palsi gunung. Kalau Madinah itu kota. Aina Madinatukum, Madinah di Depok. Di Depok Madinah. Tapi Korea di Al-Qur'an bukan kampung artinya, lebih luas lagi. Korea di Al-Qur'an bisa bermakna kampung, bisa bermakna daerah, bisa bermakna kota, bisa bermakna negara. Itulah Al-Quran, punya makna tersendiri lebih luas, sehingga kalau kita tidak pandai memahami Al-Quran, ayat sebelumnya, setelahnya, asbabun nuzulnya, konteksnya apa, makiyah atau madaniyah, bisa salah dan berbahaya. Itu beda dengan bahasa percakapan. Al-Quran lebih dalam lagi. Jadi Korea di sini artinya bukan sekedar kampung, tapi lebih luas daripada makna kampung. Ya. Ashabal qaryah, penduduk negeri atau penduduk kampung atau penduduk suatu negara seperti itu. Ya. Tafsir mengatakan bahwa kampung tersebut bermakna Antakya namanya. Yang di masa itu, di masa Nabi Isa ini termasuk bagian dari kota Syam. Jadi Syam pada masa dahulu meliputi Lebanon, Syria dan yang lainnya. Kemudian ketika dijajah terpecah-pecah jadi Syria, Lebanon, kemudian Yordan dan sebagainya. Nah sekarang Turki bagian dari negara Turki. Ya. Kan biasa kan negara mengalami perpecahan, perkembangan begitu. Dikatakan dalam tafsir ini bahwa Antakya ini, ya Ashabul Qaryah adalah Antakya bagian dari negara Turki sekarang ini. Al-masyhur bainal mufassirin anha Antakya ehda muduni biladi Syam. Salah satu kota di Syam di waktu itu. Wahia ihdal mudun Rumiyah al-masyhurah qadiman, yaitu salah satu kota Romawi di masa dahulu. Ya. Kama annaha dhimna mantiqati nufudhi Turkiya geografian fil halil hadir. Sekarang termasuk bagian dari geografi kota negara Turki katanya. Itu kata ulama tafsir. Ya. Itu tentang mana ashabul qaryah.
Ya. Kemudian kalau kita baca kata-kata rusul tadi itu, ya, dikatakan tadi iz arsalna ilaihim, kami mengutus beberapa utusan. Ya. Itu bukan para nabi, itu bukan para rasul. Dikatakan dalam tafsir bahwa utusan itu ada 3 orang. Ya, kan isna ini kan 2 orang. Kemudian fa'azzazna bisalisin, kami perkuat dengan utusan yang ketiga. Jadi ada 3 orang. Nah 3 orang itu murid-murid Nabi Isa. Ya. Yang pertama namanya Syam'un. Yang kedua namanya Yuhana. Kan ada Injil Yuhana ya. Itu nama orang. Syam'un juga nama orang. Yang ketiga namanya Bulis. Ya. Wa ba'dhum dzakara asma'u ukhra lahum. Sebagian mengabarkan ada nama yang lain. Tapi yang terkenal 3 itu adalah Syam'un, Yuhana, dan Bulis. Semuanya murid-murid Nabi Isa atau pengikut setia Nabi Isa yang diutus oleh Nabi Isa ke daerah tersebut, daerah Antakia, untuk mengajak mereka menyembah Allah, meninggalkan agama berhala. Ya. Juga tentu ada ikhtilaf di antara ulama mengenai tafsir tersebut. Ya, kita tidak mendalami ikhtilaf tersebut karena kurang bermanfaat bagi kita. Yang jelas mereka diutus ya oleh Allah, oleh Nabi Isa untuk mengajak dakwah atau meninggalkan menyembah berhala pada menyembah agama tauhid, menyembah Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang apakah mengajak umat manusia sekarang ini kepada menyembah Allah sudah tidak perlu lagi? Apakah kita mengajak menyembah Allah pada kaum muslimin sudah nggak perlu lagi karena sudah mengenal adanya Allah, atau tidak? Sudah ada pembahasan. Ya. Yang jelas dakwah kepada Allah itu tidak akan habis sampai hari kiamat dan sampai akhir hayat kita. Kita mengkaji dan mengenal Allah tidak akan ada habis-habisnya. Jadi Allah yang kita sembah itu harus kita kenali betul dengan mengaji tauhid, dengan ma'rifatullah. Jadi ajakan dakwah mengajar tentang Allah, tentang ma'rifatullah tidak pernah selesai, tidak akan habis. Karena kita bisa jadi belum mengenal Allah dengan baik. Apa iya, kan sudah muslim, sudah menyembah Allah, sudah sholat, masih diajak mengenal Allah lagi? Nyatanya banyak kaum muslimin yang mengenal Allah masih salah, bahkan masih berbau musyrik, bahkan sebagian masih betul-betul musyrik. Jadi musyrik itu bertingkat-tingkat. Musyrik itu bukan hanya menyembah berhala. Yang musyrik menyembah berhala jelas itu musyrik yang jali, yang terang, yang gamblang. Tapi ada syirik-syirik lain yang juga berbahaya dan diancam masuk neraka walaupun sudah mengaku sebagai seorang muslim. Ya, syirik dalam akidah. Sebab syirik itu luas. Ada syirik dalam rububiyah, syirik dalam uluhiyah, dan syirik dalam hal-hal yang lain. Dibahas dalam masalah sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Sebab kalau sekedar mengakui adanya Tuhan, iblis pun mengakui adanya Tuhan pencipta. Ya. Sekedar mengakui adanya Tuhan, semua umat beragama mengakui adanya Tuhan pencipta. Orang Masehi, orang Nasrani, orang Yahudi sekalipun mengakui adanya Tuhan pencipta. Bahkan juga disebut namanya Allah juga. Nah, tapi untuk kedetailannya, tentang sifat-sifatnya masih banyak yang musyrik. Bahkan nanti ada musyrik dalam akidah, ada musyrik dalam akhlak, ada musyrik dalam irfan, lebih tinggi lagi. Musyrik dalam akidah, kita insya Allah tidak termasuk. Musyrik dalam akidah itu menyembah berhala, kita tidak menyembah berhala. Tapi musyrik dalam akhlak, syirik kecil, itu namanya riya, kita bisa terjangkiti. Itu syirik, ya, syirik kecil, asyirkul asghar, kita bisa terjangkiti. Di mana syirik kecil itu, atau musyrik kecil, atau musyrik dalam akhlak, menghapuskan semua amal perbuatan. Semua amal kita habis, nggak ada nilainya, kosong. Seperti semua barang-barang yang kita miliki terbakar semua habis, ya nggak ada, kosong. Di akhirat kosong, nggak ada nilainya, nggak punya apa-apa. Gara-gara ya kita bakar amal kita dengan riya. Itu syirik akhlak namanya. Ada syirik atau musyrik irfan. Nah, kita masih mengalami tentunya. Karena syirik irfan ini sangat berat. Itu hanya bagi para Eropa yang bersih dari syirik irfan.
Syirik irfani itu yaitu ya tidak ada kehendak apapun dalam diri seseorang melainkan yang dia laksanakan hanya kehendak Allah saja. Sangat berat. Jadi nggak punya hawa nafsu selain bimbingan Allah. Ya. Dan ayat sangat jelas dijelaskan dalam Al-Qur'an. Ya. Wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun. Kebanyakan orang beriman itu musyrik. Musyrik dalam irfan. Ya. Itu para Eropa, mereka selalu mencocokkan kehendaknya dan kehendak Allah. Ketika kehendak hawa nafsu sekalipun halal masih musyrik. Gitu. Contohnya katakanlah, ya, kita sudah makan, sudah minum kan kenyang nih, berarti kan stop. Ketika kenyang makan, kenyang minum ya sudah, ya belajar atau bekerja, nggak usah makan. Nah, kalau kita nyemil, berarti itu hawa nafsu. Ini musyrik. Dan musyrik irfani. Ada makan minuman kita minum, nah kalau sudah minum, sudah makan minum lagi pakai tambahan kopi segala, nah ini musyrik. Tapi musyrik irfani buat kita masih musyrik, berat. Ya. Makanya seperti Imam Khomeini, seperti Rahbar, lihat sangat berat. Kalau nggak perlu betul makan, minum apa saja, ya semuanya mau pakaian, mau tempat tinggal, nggak perlu betul, enggak. Makanya Rahbar itu sampai sekarang rumahnya nggak ada AC. Coba di Iran kalau musim panas nggak ada AC kayak apa? Dia pernah keluar, ya pulang kalau dingin rumahnya, ruangannya, dia lihat kaget. Ini siapa yang masang AC? Dia bilang ya karena antum capek kasihan, enggak copot. Sampai rakyat Iran terakhir punya AC semua, aku baru pasang AC. Coba kayak gitu. Itu pemimpin. Berat. Makanan, minuman begitu juga. Pakaian gitu. Kalau kita enggak. Kita pas lihat pakaian ini kayaknya menarik. Punya ada uang beli. Lihat apa saja ada uang tertarik beli. Nafsu terus kita. Kali makan, minum ya. Dan makan lagi. Kalau ajaran Nabi yang benar, yang irfan itu, berhentilah makan sebelum kenyang. Kalau kita enggak, jangan berhenti sebelum kenyang. Nah, kita musyrik semuanya, tapi musyrik irfani. Cuma musyrik irfani buat kita tidak menghalangi masuk surga. Gitu. Cuma ada masuk surga yang rendah. Nggak apa-apa, yang penting surga buat kita. Itu tambahan saja. Jadi sangat berat menghadapi kemusyrikan. Karena itu dakwah itu nggak ada habis-habisnya. Ya sampai kita akhir hayat. Itu saja dari saya, mudah-mudahan yang kita pelajari dapat kita dengan baik dan kita bisa mengamalkan dengan sebaik-baiknya. Walaupun syirik irfani kita tidak mungkin meninggalkannya sangat berat, tapi kita sudah paham betapa beratnya para nabi, para rasul, para ma'sumin, bahkan para maroji. Begitu sederhananya yang luar biasa. Ayatul Bahjat kurang apa? Sampai akhir hayatnya nggak punya rumah, mengontrak. Ayatul Bahjat aja kurang apa ilmunya? Jin datang ke dia untuk menanya ilmu. Kurang apa? Tapi mengontrak. Dan dia makannya dengan jual sesuatu dari situ. Uang datang ke dia, ya banyak sekali. Itu untuk masyarakat, dia nggak ngambil dari situ. Begitu ulama kita. Ya, juhnya kan gitu. Kita bisa mungkin barangkali melihatnya, walaupun kita bisa mencontohnya, kita paling nggak ya kita ingat-ingat saja insya Allah. Dari saya mudah-mudahan kita bisa memahami semua ini dengan baik. Dan jika ada kesalahan, kekurangan, kita akan mohon dimaafkan dan dikoreksi selalu insya Allah. Sekian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.